Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Itulah yang dikatakan oleh Samuel dalam bacaan yang pertama tadi. Melalui bacaan itu kita diajak untuk mau mendengarkan, karena apa yang terjadi dalam dunia pada saat ini, banyak orang itu menjadi lebih senang didengarkan daripada mendengarkan. Yang artinya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya inginkan itu harusnya diikuti oleh orang lain, harusnya dilakukan oleh orang lain, harusnya diterima oleh orang lain. Itulah mengapa banyak yang berkata-kata tetapi kurang mendengarkan. Meskipun kita ketika diberitahu itu juga mengutarakan, ada yang mengutarakan alasannya seperti ini, yang kita beritahu mengutarakan penjelasannya seperti ini, kadang tidak didengarkan oleh yang mengatakan itu, karena yaitu tadi kurang mendengarkan, dan juga apa yang dia alami. Harusnya saya yang didengarkan, harusnya saya yang ide saya yang dilakukan. Hal itu pula juga yang kerap kali dilakukan oleh kebanyakan manusia kepada Tuhan. Tuhan harusnya melakukan segala sesuatu itu dengan cara saya. Kalau menghadirkan rezeki bagi saya itu juga harusnya dengan cara saya. Menghadirkan berkat kepada saya, kepada keluarga saya, itu juga dengan cara saya. Dengan cara saya itu artinya dengan cara yang menyenangkan. Mosok berkat kok datang dengan cara yang menyedihkan. Terkadang ini pula yang kita sebagai manusia itu yang dikatakan kepada Tuhan, dan kita tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di mana pula ketika Yesus didatangi oleh banyak orang dalam bacaan Injil, Yesus juga memilih pergi, karena Yesus tidak mau dianggap sebagai tukang membuat mujizat. Karena mereka menganggap bahwa hidupnya itu mendapatkan berkat kalau saya itu ketika sakit saya sembuh, ketika saya kerasukan setan maka setannya itu diusir. Jadi ketika hanya dari sakit ke sembuh,
dari kerasukan setan, setannya diusir tanpa ada iman yang bertumbuh, itu hanya melihat Yesus sebagai tukang membuat mujizat. Hal ini yang tidak diinginkan oleh Yesus, karena ketika dilihat hanya sebagai tukang membuat mujizat, hal itu tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup seseorang. Justru ketika nanti sakit lagi, itu hanya akan memaki-maki Allah, atau bahkan ketika berdoa mohon mujizat, mohon kesembuhan, mohon kelancaran, dan itu tidak dikabulkan, itu juga akan menjadi semakin meredup imannya. Yang artinya juga bahwa apa yang saya inginkan itu kok tidak didengarkan. Maka dari itu, melalui bacaan yang pertama dan juga bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk lebih mendengarkan, terutama mendengarkan suara Allah di dalam hidup kita. Dan ketika kita mau mendengarkan suara Allah dalam hidup kita, kita juga diajak untuk membuka hati, agar apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak ngeyel. Artinya tidak seperti itu, tidak seperti ini, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, bukan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang percaya, kita menjadi orang-orang yang taat, dan akhirnya sama seperti mertua dari Simon tadi, setelah disembuhkan ia lalu melayani. Itu pula yang diharapkan Tuhan kepada kita semua. Setelah kita diberi berkat oleh Tuhan dalam hidup kita, entah dengan cara apapun, kita lalu mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.